Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada channel Hadiah Nur. Masih dalam pembahasan materi kita yang berjudul transformasi geometri. Namun sebelum menonton ini, dukung channel ini terus berkarya dengan mengklik like, komen, share, dan subscribe, serta klik loncengnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dilatasi atau perbesaran atau pengecilan. Dilatasi adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa pembesaran atau pengecilan tergantung dengan skala dilatasi. Unsur yang harus ada pada dilatasi yaitu titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Secara umum, bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Faktor skala itu simbolnya K, maka akan menjadi A aksen dengan koordinat KX, artinya K kali X, KY, K kali Y. Nah, bagaimana contohnya? Sebelum kita ke contoh soal, lihat dulu sifat-sifatnya. Yang pertama, jika skalanya lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Misalnya K sama dengan 2, artinya dia diperbesar 2 kali. Nah, lihat, ini warna hijau ini adalah bangun asal. A nya negatif 1,1. Jika dia diperbesar 2 kali, maka menjadi negatif 2,2. Nah, di sini posisinya. Kemudian kalau B nya 2,1, maka akan menjadi 4,2 kali 2 ya. C nya 2,3 menjadi 4,6. Dan bangunnya pun juga menjadi lebih besar dari bangun semula. Nah, sekarang sifat yang kedua, jika K di antara 0 sampai 1, bangun akan diperkecil dan searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Misalnya K nya setengah. Nah, yang hijau ini bangun asal. A nya negatif 1,1. Ketika mengalami pengecilan dengan skala setengah, maka menjadi negatif 0,5,0,5. B yang asalnya 2,1 menjadi 1,0,5. Kemudian C nya 2,3 akan menjadi 1,1,5. Nah, ini bentuk bayangannya yang berwarna ungu. Ukurannya menjadi lebih kecil karena dia mengalami skala setengah. Sekarang sifat yang ketiga. Jika K di antara negatif 1 dan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Misalnya K nya negatif setengah. Nah, yang asalnya seperti ini, ketika skalanya menjadi negatif setengah, A nya yang asalnya negatif 1,1, negatif 1 kali negatif setengah menjadi 0,5, kemudian 1 dikali negatif setengah menjadi negatif 0,5. Jadi koordinat A aksennya di sini. Kemudian B 2,1, 2 dikali negatif setengah menjadi negatif 1. Kemudian 1 dikali negatif setengah menjadi negatif 0,5. Nah, di sini letak B aksen. Kemudian C juga sama. Kamu lihat gambarnya menjadi lebih kecil dan bentuknya berlawanan arah terhadap bangun semula.
Beda dengan yang dua tadi. Yang dua tadi searah, sekarang yang ketiga ini berlawanan arah. Sekarang sifat yang keempat. Jika K kurang dari negatif 1, bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Kurang dari negatif 1 berapa? Misalnya negatif 2, negatif 3, negatif 4. Contohnya di sini K sama dengan negatif 2. Nah, ini bentuk asal seperti ini yang hijau. Ketika mengalami skala negatif 2, maka akan menjadi A-nya yang hasilnya negatif 1,1 menjadi negatif 1 kali negatif 2 menjadi positif 2. Nah, di situ letak A-nya. Kemudian B-nya yang asalnya 2,1 menjadi negatif 4,2. Kemudian C 2,3 menjadi negatif 4, negatif 6 karena semuanya dikali negatif 2. Jadi bentuknya menjadi lebih besar tapi posisinya berlawanan arah karena K-nya kurang dari negatif 1. Nah, ini adalah 4 sifat-sifat dari dilatasi. Kalau sudah memahami sifat-sifat, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan koordinat bayangan titik L dengan koordinat 4,12 oleh dilatasi kurung siku O, negatif 2. Nah, ini bagaimana cara membaca yang benar nih? Yang benar ini dibaca oleh dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 2. Jadi O ini maksudnya pusat 0,0 dan skalanya adalah negatif 2. Cara menyelesaikannya, L aksen tadi kan sudah ada rumusnya di awal. K kali X negatif 2 kali 4, negatif 2 kali 12 alias K kali Y tadi ya. Sehingga hasilnya negatif 8, negatif 24. Jadi koordinat bayangannya negatif 8, negatif 24. Contoh 2, titik P aksen 15, negatif 20 adalah hasil dilatasi dari titik P 3, negatif 4 dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Tentukan nilai K-nya. Nah, nilai K itu yang skalanya tadi itu berapa? Caranya mudah sekali. Caranya K sama dengan tinggal dibagi antara hasil bayangan dengan hasil semula. Berarti 15 bagi 3 atau negatif 20 dibagi negatif 4. Jangan terbalik ya. Jangan 3 dibagi 15. Nanti salah. Yang benar koordinat bayangan dulu baru dibagi koordinat asal, yaitu 15 dibagi 3. Membedakannya ya aksen ini, tanda aksen. Kalau ada tanda aksen itu berarti bayangan. Sehingga hasilnya 15 bagi 3 atau negatif 20 bagi negatif 4. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya faktor skala adalah 5. Nah, sekarang contoh soal 3. C 2,5 dirotasikan 90 derajat dengan pusat O 0,0. Kemudian didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 4 dengan titik pusat 0,0 lagi. Terakhir mengalami pergeseran atau translasi dengan T 1,3. Wah, ada 3 kali nih. Tentukan koordinat bayangan terakhir. Yang pertama rotasi, kemudian dilatasi, kemudian translasi. Nah, yang pertama kita kerjakan rotasi dulu. Rotasi seperti yang di tabel tadi, yaitu 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y akan menghasilkan negatif Y, X. Maka menjadi negatif 5,2. Hasil dari rotasi kemudian mengalami dilatasi. Dilatasi dengan K sama dengan 4. Maka bayangannya menjadi 4 kali negatif 5, 4 kali 2. Sehingga hasilnya negatif 20,8. C double aksen. Karena ini adalah bayangan kedua. Sekarang yang ketiga. Sekarang mengalami lagi pergeseran atau translasi dengan rumus 1,3. Maka C, nah ini ada 3 nih. C triple aksen. Translasi kan ditambah. Nah, berarti negatif 20 ditambah 1, kemudian 8 ditambah 3.
Jadi hasilnya negatif 19,11. Jadi koordinat bayangan terakhir titik C adalah negatif 19,11. Nah, demikian tadi pembahasan dari materi dilatasi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.